Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya. Menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Hari ini kita memasuki episode 553 ya. Pertanyaan pertama dari pria usia 45 tahun, sudah menikah, ini pedagang. Salam Pak Eras, saya mau bertanya, apakah yang dimaksud dengan baptis Roh Kudus mutlak harus didahului dengan bisa berbahasa roh? Karena di gereja saya, Bapak Pendeta kami sering mengkhotbahkan bahwa kalau seseorang belum berbahasa roh, maka dia belum dibaptis Roh Kudus. Makanya berbahasa roh ada sebuah kewajiban untuk bisa memahami kehendak Tuhan dan bertumbuh dewasa. Beliau sering mengacu pada tulisan Kisah Para Rasul pasal 1, pasal 2, dan konteksnya dan konteks sekitarnya pada saat murid-murid Yesus terima Roh Kudus untuk pertama kali. Terutama pada pasal 1 ayat 8, pasal 2 ayat 4. Apakah benar demikian, Pak? Apakah kalau seseorang tidak bisa berbahasa roh, maka dia dipastikan belum dibaptis Roh Kudus, sehingga hidupnya tidak akan bisa maksimal, apalagi menjadi sempurna seperti yang Pak Eras ajarkan. Terima kasih. Sebenarnya baptisan Roh Kudus bicara mengenai satu periode di mana Roh Kudus akan menenggelamkan atau memimpin orang percaya agar bisa hidup seturut kehendak Allah. Itu intinya. Nah, ketika periode ini dimulai, Tuhan menunjukkan tanda bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan ya melalui mulut Yohanes Pembaptis bahwa dia sesudah Yohanes Pembaptis akan datang dan membaptis dengan api dan roh. Bagaimana hal itu terbukti? Tentu harus ada tanda. Dan tandanya memang luar biasa di Yerusalem, ada bunyi gemuruh itu, lidah-lidah api turun. Lalu mereka mengucapkan bahasa, bukan bahasa roh. Di Pentakosita itu mereka mengucapkan lidah asing, xenolalia, bukan glossolalia. Nah, tetapi setelah itu ada 3 peristiwa lain, sebenarnya ada 4 ya. Ada 4 peristiwa, yang satu bahasa lidah asing, yang 2 bahasa roh, yang lain tidak. Nubuatan atau tidak ada tanda bahasa roh. Jadi mesti teliti membaca Kisah Rasul, tidak semua tanda itu berbahasa roh. Tetapi bahasa roh itu salah satu karunia. Dari 9 karunia, bahasa roh itu karunia. Jadi kita harus cerdas untuk bisa membedakan bahasa roh sebagai tanda, bahasa roh sebagai karunia. Ya, sebenarnya pada intinya sama, tapi di Kisah Rasul untuk menunjukkan bahwa Roh Kudus yang dijanjikan telah hadir, mereka lidah asing, berbahasa roh, bernubuat, bisa. Ya. Jadi, apakah harus mutlak berbahasa roh? Tidak. Tidak. Tetapi sangat baik
Kalau orang memiliki karunia, diantaranya karunia bahasa roh. Bukan sesuatu yang mutlak, tetapi sangat penting. Ya, mutlak sebagai tanda. Karena ketika harus menunjukkan bahwa apa yang dijanjikan itu telah dipenuhi, mutlak harus ada bahasa roh waktu itu. Tapi kalau sekarang dari 9 karunia mutlak. 9 karunia mutlak, tapi tidak mutlak bahasa roh. Bisa yang lain sesuai dengan apa kehendak roh, kehendak Tuhan atas masing-masing. Tapi setiap kita mesti punya karunia, itu mutlak. Tapi tidak mutlak harus bahasa roh. Ada yang karunia-karunia yang lain. Oke, saya kira itu jelas ya. Thank you. Saya pernah mengkhotbahkan ini, jadi saya kira jawaban saya ini tidak selengkap khotbah saya mengenai baptisan Roh Kudus. Nanti saudara membaca, maksud saya melihat di YouTube mengenai khotbah saya terkait dengan hal ini. Oke. Yang berikutnya dari pria usia 20 tahun masih single. Salam Pak Eras, sudah lama rasanya tidak connect dengan Tuhan lagi dengan apapun caranya. Saya baca Alkitab setiap hari tapi bisa lupa apa yang baru saya baca hari itu. Bahkan sejam setelahnya bisa lupa. Dengar khotbah sekedar lewat di pikiran, kemudian saat ada waktu senggang dan baru saja melakukan dalam tanda kutip hal rohani, seperti pelayanan dan kerjaan apapun yang baru saja saya selesaikan, rasanya aku bebas dari ikatan rohani. Tuhan menghilang dan ku tak hiraukan lagi. Aku kembali ke kecanduanku, booking perempuan pekerja seksual online. Aku sudah pernah bertobat, deklarasikan ke diriku supaya nggak lagi melakukan. Tapi selalu saja kalah. Seperti tidak ada kekuatan untuk melawan. Sudah lama sekali aku kecanduan ini. Sebagian besar uang orang tua aku gunakan untuk hal ini. Seminggu bisa 2 kali dan menghabiskan lebih dari 1 juta. Sudah didoakan, nonton video-video dan konten media sosial tentang cara lepas dari kecanduan ini, ya, dalam konten rohani. Didukung orang tua rohani untuk lepas, sudah komitmen juga dengan diri sendiri, selalu hapus aplikasinya dan jauhkan sumbernya, tetapi selalu saja kalah. Aku merasa ada yang tidak beres dengan pola pikirku. Mohon pertolongannya, terima kasih. Saya salut dengan kamu nak, usiamu 20 tahun, ini pria ya. Tetapi kamu memiliki kerinduan untuk hidup benar ya. Kamu sekarang sedang struggling ya, on proses. Kamu lagi dalam proses. Jadi kamu jangan merasa kecil hati karena keluar dari ikatan belenggu ini memang tidak mudah. Hanya nasihat saya, jangan berhenti berjuang. Setiap kali berbuat salah, kamu harus akui salah itu dan berkomitmen tidak mengulanginya. Ya, nanti kamu mengulangi perbuatan yang salah. Saya mengerti, minta ampun lagi dan berkomitmen tidak mengulangi. Pergumulan seperti ini sudah pernah saya lakukan. Akhirnya menang. Hanya jangan berhenti bergumul. Ini nasihat dan saran saya nak. Berjuanglah terus. Ya. Untuk itu ada nasihat penting ya. Jangan bergaul dengan orang yang membuat rohanimu tidak bertumbuh. Bergaulah dengan orang yang bisa memberikan dampak impartasi spirit, penularan spirit yang bagus. Kamu harus komitmennya tidak melihat apa yang tidak patut dilihat, memiliki jadwal, jam berapa bangun, jam berapa ini, jam berapa apa. Buat jadwal dan itu akan menghindarkan kamu dari praktek-praktek yang merusak hidupmu. Buat jadwal. Oke? Buat jadwal. Ini penting sekali untuk kamu. Lakukan apa yang saya nasihatkan. Penting buat jadwal. Jangan ada ruangan untuk lakukan hal yang tidak patut. Belajar, kuliah, kerja, apa. Jadi tidak ada waktu untuk itu. Ingat ya, jauhi pergaulan yang tidak memberikan impartasi spirit yang baik, buat jadwal. Ya, kamu akan bisa.
ikuti Om Eras terus. Doa pagi, kamu punya jam doa pribadi di jadwal itu, mendengarkan CD khotbah, kamu akan menang. Selamat berjuang. Dari wanita usia 49 tahun masih single. Saya komunitas doa pagi Pak Eras selama pandemi. Terima kasih sebelumnya, saya sangat diberkati oleh khotbah Pak Eras. Yang ingin saya tanyakan Pak, ada teman ingin melepas susuk di badan seperti susuk penjaga dan susuk ini sudah puluhan tahun. Apakah bisa dilepaskan Pak Eras? Satu lagi, saya ingin sekolah Alkitab, tapi sampai saya tidak lulus. Tapi sampai saja saya tidak lulus, bagaimana? Ya Pak, saya ingin sekolah Alkitab, tapi SMP saja saya tidak lulus, bagaimana ya Pak? Terima kasih, kiranya Bapak selalu diberikan kesehatan, hikmat, puji Tuhan. Oke, kamu wanita usia 49 tahun, yang pertama, tidak usah sekolah Alkitab. Kamu ikuti Truth ID sudah cukup, ya. Tidak perlu, ya, tidak perlu. Untuk apa, ya? Saya tidak tahu kesibukan kamu apa, kamu single di sini, tapi singlenya memang pernah menikah atau belum, saya tidak tahu punya anak atau tidak, tapi rasanya kamu belum punya anak. Oke, sebaiknya kamu tidak usah sekolah Alkitab. Kamu ikuti khotbah Om Eras saja, ya. Lalu mengenai temanmu yang punya susuk mau dilepaskan, bawa ke gereja di mana kamu berbakti. Kalau tidak bisa, bawa ke Mall Arta Gading lantai 5. Nanti kami doakan. Tuhan berkati. Oke, dari ibu usia 33 tahun, wanita ini sudah menikah dari Makassar, merantau di Malaysia. Salam Pak Pendeta Erastus, saya dari kecil sudah Kristen, tapi saya menikah dengan orang dari seberang atau Muslim. Waktu itu saya setuju untuk mengikuti keyakinan suami, karena jujur saya belum mengenal sebenarnya siapa Tuhan Yesus. Pada waktu itu, boleh dikata saya hanyalah seorang Kristen-Kristenan saja. 3 tahun nikah dengan suami, tiba-tiba saya rindu untuk kembali ke agama saya waktu kecil, yaitu Kristen. Dan puji Tuhan suami saya setuju, karena suami saya termasuk orang yang santai, tidak terlalu fanatik. Bulan April 2022 saya mengalami Tuhan Pak. Ya, ada gambar itu nangis ya. Saya benar-benar bersyukur Tuhan berikan saya kesempatan untuk memperbaiki hubungan saya dengan Tuhan. Kemudian 3 minggu setelah saya mengalami Tuhan, tiba-tiba hati saya tergerak untuk berpuasa. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, ketika saya habis puasa 2 hari, kemudian pas jam 10 malam, saya sudah mau tidur, saya masuk kamar dan baring di tempat tidur, tiba-tiba saya berbahasa dengan bahasa yang tidak saya tahu. Dan saya sedang menjelaskan kitab Yohanes kepada orang-orang, dan saya sangat lancar sekali. Ketika saya sadar, saya tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Di tempat tidur, tiba-tiba saya berbahasa roh dengan bahasa yang tidak saya tahu, dan saya sedang menjelaskan kitab Yohanes kepada orang dan sangat lancar sekali. Maksudnya ini mimpi atau karena ada kalimat menjelaskan kitab Yohanes kepada orang-orang. Namun seingat saya di depan saya banyak orang, kemudian saya menjelaskan ayat dalam kitab Yohanes. Menurut Bapak apa maksud dari kejadian itu Pak? Setelah kejadian itu terjadi, saya tiba-tiba rindu untuk balik ke Indonesia, sekolah Alkitab. Tetapi saya tidak mau sekolah di mana lagian. Tapi saya tidak tahu mau sekolah di mana lagian, saya tidak ada ijazah. Dan untuk biaya makan hanya cukup-cukup saja. Saya hanya rajin nonton khotbah tiap hari dan rajin baca Alkitab karena rasa haus dan lapar tentang ingin kenal Yesus lebih dan lebih lagi. Oke, usiamu 33 tahun, kamu sudah menikah. Saya tidak tahu kamu sudah punya anak belum. Menurut saya kamu tidak usah harus sekolah Alkitab. Saya tidak tahu suamimu ini bersama kamu di Malaysia atau suamimu itu masih ada di Makassar atau di Indonesia. Pertama, kamu tidak usah sekolah Alkitab. Ya. Yang kedua, kamu cukup mendengarkan khotbah yang saya sampaikan. Yang ketiga, menjadi berkat untuk suamimu.
Yang keempat, tentu kamu berdoa untuk hari esokmu, apa yang akan terjadi. Bukan tidak mungkin sekolah Alkitab, tapi kalau tidak punya ijazah, tidak bisa. Kecuali sekolah penginjil yang tidak perlu ada ijazah. Tapi itu pun harus kamu tanyakan kepada Tuhan, memang proyeksimu kamu mau jadi full timer. Kalau tidak, tidak harus. Kamu belajar Alkitab, belajar kebenaran dari Truth ID itu cukup, percaya. Cukup. Dan yang penting kamu bisa menjadi berkat bagi orang di sekitarmu dan dalam segala hal menyenangkan Tuhan. Cukup. Jaga mulut, jaga mata, jaga perilakumu menyenangkan Tuhan itu cukup. Ya, oke. Selanjutnya dari wanita usia 52 tahun sudah menikah. Salam Om Era, saya bertanya dalam Lukas 16 ayat 19, apakah Tuhan mau menyatakan bahwa yang masuk dalam kerajaan surga bukan hanya orang Yahudi? Seperti contohnya Lazarus. Yang kedua dalam kisah itu, apakah Lazarus memang bukan berasal dari orang Yahudi? Oke. Sebenarnya di sini bukan masalah orang Yahudi atau bukan orang Yahudi. Ya. Yang penting sebenarnya adalah kita harus percaya kepada Yesus dalam arti sungguh-sungguh kita taat kepada apa yang Tuhan kehendaki, hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Keselamatan memang bukan hanya untuk orang Yahudi, untuk semua bangsa. Jadi tidak perlu diperkarakan dalam hal ini. Di Lukas 16 itu, ya, ayat 19, ya, ini kisahnya ini ya memberi pesan penting bahwa ada kehidupan, ya, ada kehidupan di balik kematian, itu yang penting. Bahwa perbuatan-perbuatan kita itu menentukan, perbuatan-perbuatan kita sekarang menentukan nasib kekal kita. Itu yang penting. Jangan seperti orang kaya yang berfoya-foya, tidak memperhatikan kemiskinan orang lain. Ya. Kalau kita melihat kisah ini, orang kaya ini kemungkinan adalah orang Yahudi karena ada kalimat yang diucapkan oleh Abraham bahwa di dunia bagi saudara-saudara orang kaya yang masuk neraka ini ada kesaksian Musa dan para nabi. Jadi pasti kenal, kemungkinan kenal. Tapi sekali lagi bukan ini inti beritanya. Inti beritanya bahwa perilaku hidup kita di dunia menentukan keadaan kekal kita. Jadi hati-hati dengan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Baik, kita akan teruskan dengan pria umur 54 tahun. Salam Pak Era, saya mau bertanya apakah hukum tabur tuai masih berlaku bagi pemimpin Korea Utara dalam kurung Kim Jong-un yang terkenal kejam dan diktator dalam memimpin suatu negara dan sang presiden terlihat baik-baik saja yang hidupnya penuh dengan kemakmuran. Oke. Di dalam Mazmur pasal 73 kita membaca orang jahat senang selamanya. Orang fasik senang selamanya. Artinya di dalam hidup di dunia sekarang ini sepertinya nggak punya masalah. Tetapi ayat yang berikutnya mengatakan nanti di kesudahannya. Di kesudahannya, di kekekalannya. Jadi bisa saja orang yang berbuat jahat di bumi ini dipukul Tuhan, tapi ada yang tidak, dipukulnya belakangan di kekekalan. Adapun mengenai Kim Jong-un, saya tidak menilai karena saya bukan Tuhan. Biar Tuhan yang berurusan dengan dia, bukan kita. Tapi yang jelas siapapun, apapun yang dilakukan seorang pasti akan dituai. Apa yang ditabur, itu juga harus dituai. Oke, saya teruskan dengan pria usia 46 tahun sudah menikah. Salam Pak Eras, apa kabar ya? Semoga Bapak sehat, selalu dan terus melayani dan membawa banyak jiwa untuk kembali ke rancangan Allah semula, yaitu serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ingin saya tanyakan Pak, apa tanggapan Pak Eras tentang revival yang kini sedang viral di USA, yaitu Asbury Revival.
di mana terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa sehingga menarik banyak orang untuk datang memuji Tuhan selama kurang 200 jam non-stop. Apakah Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sedang digenapi, Pak? Saya rindu Amerika dipulihkan, dan bukan saja itu, saya rindu Indonesia dan belahan dunia lain mengalami hal yang sama. Mohon sharing dan pencerahannya. Oke, kebetulan saya sempat melihat ya salah satu acara di Asbury Revival ini, tapi sekilas. Yang saya mau sampaikan bahwa Kisah Para Rasul pasal 2:17 itu penggenapan, bukan nubuatan. Penggenapan apa yang ditulis dalam kitab Yoel. Jadi bukan kenubuatan yang nanti akan digenapi. Itu penggenapan, bukan nubuatan. Nah, penggenapan ini akan berlangsung terus sampai hari ini tentunya. Jadi kalau ada hal-hal yang terjadi seperti yang terjadi di Kisah Para Rasul pasal 2:17, itu penggenapan dari kitab Yoel. Ya, melengkapi apa yang sudah terjadi di Yerusalem. Jadi apa yang terjadi di Asbury Revival bisa saja bagian dari penggenapan firman Tuhan dalam kitab Yoel dan melengkapi apa yang sudah terjadi di Kisah Rasul pasal 2. Ya, kiranya kerinduanmu, kerinduan kita semua, revival yang benar-benar terjadi di dunia. Ya, ini sudah akhir zaman, sudah terjadi masa penampian, yang jahat tambah jahat, yang baik tambah baik. Oke. Saya teruskan. Dari pria Manado. Selamat Pak Pendeta Erastus, puji Tuhan. Saya sangat-sangat diberkati dengan pengajaran firman Tuhan yang murni. Begini Pak Eras, saya berpikir keselamatan hanya dilihat kalau kita sudah setia ke gereja, walau pendeta kami tidak mengajarkan firman yang murni. Setelah mendengar pengajaran Pak Eras, kami masih jauh dari harapan Bapak di surga. Jauh banget pengajaran pendeta kami, dan hanya lembek-lembek, sepertinya masuk surga gampang. Saya bersyukur kepada Tuhan, masih ada hamba Tuhan dipakai dengan luar biasa untuk membongkar firman yang murni dan asli dari Bapak di surga. Amin, amin, amin. Saya setia mendengar pengajaran Pak Erastus Sabdono. Puji Tuhan, Anda menyemangati saya dengan kesaksian ini. Ya, kita harus berani menyampaikan firman yang murni, supaya firman yang murni ini benar-benar mengubah hidup kita. Saya bersyukur kalau apa yang saya sampaikan berdampak. Puji Tuhan. Oke, dari pria usia 36 tahun sudah menikah 2 anak. Ini perempuan atau laki nih? Namanya. Oh, pria ya. Selamat Pak Erastus. Saya doakan Bapak dan keluarga serta para pelayan gereja dalam keadaan sehat. Saya sudah mengikuti khotbah Pak Eras kurang lebih 2 tahun secara online, baik ibadah dan doa pagi. Khotbah Pak Eras membuka pemahaman baru tentang kekristenan. Saya sangat berterima kasih karena hal ini membantu saya bertumbuh dalam iman saya kepada Yesus. Ada satu hal yang menjadi pertanyaan terkait nama Allah. Dalam khotbah Pak Erastus mengatakan nama Allah Bapa adalah Yahweh, dan dalam doa Pak Eras sering menyembah Yahweh. Jujur ini yang mengganjal. Karena dari kecil yang saya pahami ketika menyembah selalu menggunakan nama Yesus. Apakah tidak apa-apa kalau saya tetap menggunakan nama Yesus? Atau mulai membiasakan memanggil nama Yahweh? Mohon tanggapannya Pak. Oke. Saya senang dengan pertanyaan ini. Kalau kita membaca Alkitab, tidak bisa dibantah bahwa Allah itu esa. Dan Allah itu satu, atau Elohim itu satu. Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Allahnya Israel atau Elohimnya Israel. Namanya Yahweh. Elohim itu sebutan atau generic name. Yahweh itu nama, proper name.
seperti manusia atau orang itu generic name. Sedangkan yang namanya Robert, Michael, Endang itu proper name. Ada banyak nama Elohim, tapi Elohim yang benar itu Yahweh. Bapa di surga itu objek penyembahan. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita, dipermuliakan namamu, Bapa kami. Itu sudah jelas ya. Bapa kami yang di surga, dipermuliakan namamu. Kita harus memuliakan nama Bapa. Dan kita harus membiasakan nama Yahweh, karena memang Allah kita itu Yahweh, bukan Allah yang lain ya. Nah, Allah itu tadi saya katakan sebutan ya. Jadi kalau ada agama yang menjadikan kata Allah sebagai nama, nah itu masing-masing orang punya keyakinan. Sedangkan kita tahu nama Yahweh itu, nama Allah kita itu Yahweh. Allah itu sebutan. Yesus itu anak Yahweh. Seperti kita anak-anak Yahweh. Yesus anak tunggal dan menjadi anak sulung. Tunggal artinya unik. Tunggal itu artinya istimewa. Tunggal artinya tidak ada duanya, ya. Objek penyembahan kita Yahweh. Yesus berkata, akulah jalan. Yesus jalan. Yang dituju Bapa. Akulah jalan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Jadi tujuannya Bapa Yahweh. Apakah kita salah menyembah Yesus? Nah, menyembah itu apa? Menyembah itu memberi nilai tinggi. Jadi apakah kita salah menyembah Yesus? Tentu tidak, karena kita harus memberi nilai tinggi Bapa dan Tuhan Yesus. Oke, Tuhan memberkati. Itu jawaban saya. Roh Kudus akan menolong kamu menyempurnakan jawaban saya. Oke. Dari wanita usia 32 tahun. Om Era, saya ingin lebih ngerti alasan kenapa Yudas mengkhianati Yesus. Saya meyakini 30 keping perak itu hanya hasil dari konflik panjang dalam durasi tidak panjang di dalam hati pikirannya. Apa benar Yudas membenci Yesus? Mohon dijelaskan, Om, saya takut dalam saya mengiring Tuhan Yesus. Tuhan bisa juga berujung mengkhianati Tuhan dalam hal-hal kecil setiap hari dan bernasib tragis seperti Yudas. Bagus. Ya, usiamu 32 tahun, kamu takut mengalami nasib seperti Yudas. Kamu tidak akan mengalami. Kalau sudah takut begini, kamu tidak akan mengalami. Ya, kemungkinan besar tidak. Bisa dipastikan juga tidak. Kalau kamu setia setiap hari dari perkara kecil. 30 keping perak itu uang kecil. Benar-benar bukan uang besar. Yudas tidak bermaksud mau menyalibkan Yesus. Yudas bendahara yang ingin supaya Yesus menjadi raja seperti harapan murid-murid yang lain. Ya. Jadi Yudas membuat skenario, ini yang saya pahami. Bagaimana Yesus bisa menunjukkan keperkasaannya supaya secara instan lebih cepat dikarbit jadi raja. Kalau Yesus jadi raja, Yudas jadi Menteri Keuangan, bendahara, raja. Hebat kan? Tetapi Yudas tidak menduga kalau akhir daripada skenarionya itu Yesus benar-benar disalib. Yang tentu yang diingini Yudas, Yesus tidak disalib lah. Orang mati saja bangkit, buta melihat, orang lumpuh jalan. Wow, bisa. Dia tunjukkan keperkasaannya. Ternyata tidak. Akhirnya Yudas datang kepada imam-imam kepala dan mengembalikan uang. Aku telah menyalibkan orang yang tidak bersalah. Nah, emangnya dia tidak tahu sebelumnya? Memang dia sengaja mau membuat skenario itu. Jadi masalahnya Yudas mata duitan. Itu aja. Masalahnya dia ingin kaya. Dia mau jadikan Yesus komoditinya. Ya, jangan lakukan itu. Ikut Yesus, kita setia membela Tuhan dan ikut apa maunya Tuhan, bukan maunya kita. Demikian akhir episode ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.